Semangat pagi semuanya. Ya, Miss harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Miss harap juga keluarga juga dalam keadaan baik dan sehat ya semuanya ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu materi baru masih tentang puisi. Ya, masih tentang puisi. Silakan kita semuanya perhatikan itu di bukunya ya. Oke. Itu bukunya halaman 281. Oke, jadi sebenarnya kemarin kan kita sudah, Miss sudah menjelaskan sampai dengan jenis-jenis dari puisi lama, ya. Jadi anak-anak Miss, sekali lagi Miss ingatkan bahwa puisi itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Pantun itu termasuk ke dalam puisi, tetapi puisi apa dulu, gitu ya. Jadi pantun itu masuk ke dalam puisi, yaitu puisi lama. Jadi jangan kalian nanti kalau misalnya ada adik-adik kalian yang bertanya atau mungkin teman kalian yang bertanya, loh pantun kok puisi? Ya pantun itu termasuk ke dalam puisi. Puisi apa? Puisi lama, begitu. Ya, jadi kemarin Miss sudah menjelaskan bahwa puisi lama, mengapa disebut dia puisi lama, itu karena dia terikat oleh kaidah kebahasaan, aturan-aturan sastra lama. Ya, apa itu aturan-aturannya itu, Miss? Ini dia, ya, yang kemarin sudah Miss jelaskan. Mulai dari jumlah suku kata, pemenggalannya itu ya, Nak ya. Misalnya pergi ke pasar membeli jambu, nah misalnya gitu. Per, penggal, gi, penggal, ke, penggal, pa, penggal, sar, penggal, jam, ya. Mem, penggal, be, penggal. Miss yakin kalian sudah paham itu, ya. Kalau suku kata itu bagaimana, oke? Kemudian jumlah kata juga diatur di dalam puisi lama. Jadi banyak sekali yang kalau kita mengapa dia dikatakan puisi lama ya karena dia terikat dengan aturan-aturan dulu. Ya, aturan-aturan yang digunakan di sastra lama yang dulu, ya. Jumlah katanya, suku katanya, jumlah barisnya, persajakannya dan sampai ke iramanya, ya. Jadi kemarin Miss juga sudah menjelaskan sampai di Karmina, ya, sampai di Karmina. Iya tidak, sampai di Karmina atau tidak, Feby? Karmina atau Gurindam, Miss jelaskan. Terakhir. Karmina udah, Miss. Gurindam? Belum, Miss. Gurindam belum. Oke. Nah, jadi hari ini Miss akan jelaskan. Terima kasih ya, Feb. Jadi Miss akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin itu membahas tentang Karmina dan Gurindam. Nah, jadi puisi lama itu ada banyak jenisnya. Salah satunya yang paling dikenal dan dasar dari kita mengenal semua jenis puisi lama itu kita harus paham dulu pantun, ya. Karena ini dasarnya, ya. Karena kalau kita mau masuk ke jenis yang lainnya itu ada ciri-ciri yang diambil dari pantun, ya. Ada ciri-ciri yang diambil dari pantun, oke? Jadi pantun, setelah pantun kita masuk ke syair, ya. Setelah pantun itu kita masuk ke syair, lalu masuk ke Karmina, gitu ya. Setelah masuk ke Karmina, itu baru masuk ke Gurindam, oke. Jadi Miss mau ingatkan sekali lagi. Nah, pantun itu dia kalau dilihat dari tipografinya, apa itu tipografi? Miss mau tanya dulu nih. Kemarin Miss selalu bilang tipografi, tapi mana tahu anak-anak Miss tidak tahu apa itu tipografi. Jess, masih ingat tidak apa itu tipografi? Tipografi puisi maksudnya apa ya? Sorry ya, Kak. Ya, apa Jess yang kamu tahu? Apa, Kak?
Ini kalau enggak, ya maaf ya nak ya. Apa Jess? Tipografi, Miss. Ya, tipografi, T-I-P-O-grafi. Nih, Miss ketik di sini. Nah ini, tipografi. Apa itu tipografi? Lupa? Iya, Miss. Oke. Ada yang bisa bantu Jessica? Ada yang bisa bantu Jessica? Nah, apa itu tipografi puisi? Tidak ada. Oke. Nah, sekali lagi Miss ingatkan ya, Nak ya. Jadi tipografi itu adalah perwajahan. Ya, perwajahan. Maaf. Perwajahan puisi. Loh, maksudnya apa lagi Miss perwajahan puisi? Bentuk puisi. Itu dia. Ya. Jadi perwajahan puisi atau bentuk puisi itu maksudnya apa, Miss? Bagaimana tampilannya? Kenapa nggak bisa? Oh, mungkin karena ini, Kak. Karena belum diganti ke ini. Belum kucek memang. Oh, iya. Ya, Kak. Ya, sebentar ya, Nak ya. Maaf ya, ada apa gangguan sebentar. Nah, jadi tipografi itu bentuk puisi. Nah, kalau diperhatikan itu, ya, kalau diperhatikan itu dari bentuknya, dari tampilan yang nampak begitu. Jadi kalau dari tampilan yang nampak itu ada berapa baris dalam satu bait. Nah, itu dia, seperti ini yang itu. Nah, jadi berarti bentuknya ya begini. Bentuknya itu berarti 4 bait ya. Kalau kita perhatikan 4 baris dalam satu bait dan dia itu seperti ini. Tidak ada menjorok ke dalam ya. Tidak ada yang menjorok-menjorok begini, tapi dia itu semua sama. Ya, itulah yang dimaksud dengan tipografi puisi, bentuk puisi. Ya, bagaimana tampilannya yang terlihat, itu dia. Jadi kalau dari tipografi puisi pantun ini, nah kita perhatikan ya dia itu terdiri dari 4 baris dan itu sejajar semuanya ya, semuanya itu sejajar. Kemudian dia punya persajakan ya, dia punya sajak yang bisa saja dia itu ABAB atau bisa saja dia itu AAAA begitu. Ya, AAA berarti kalau sama semua bunyi atau vokalnya di akhir dari baris. Ya, begitu kira-kira. Kemudian kalau syair, kalau kita perhatikan dari tipografinya juga, oh ya nak, setiap ada hal-hal baru yang mungkin kamu tidak tahu itu apa seperti tipografi ini, buat notes kamu masing-masing. Buat catatan kecil kamu di catatan kamu itu, entah di bagian atasnya, entah di bagian mananya, kamu buat NB gitu ya. Itu untuk menolong kamu nak kalau suatu saat Miss akan menyinggung tentang kata-kata yang sudah disebutkan. Oke? Nah, jadi kalau syair dari segi tipografinya kita perhatikan sama dengan pantun. Ya, sama kan? 4 baris dalam satu bait. Kemudian di sini kita perhatikan bunyinya A, 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 A semua, ya kan? Jadi berarti ini persajakannya adalah A, 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 begitu. Ya sama semua ya, ketepatan di sini vokalnya A. Jadi kalau vokalnya O semua di sini, itu juga sajaknya adalah A, A, A. Kalau vokalnya di sini semua I atau E, itu berarti tetap juga itu semua adalah persajakannya adalah A, A, A. Jadi jangan kalian kira karena ketepatan di sini. Udah kan? Oke, nah jadi kalau diperhatikan seperti yang katakan tadi, jadi persajakannya itu tidak karena ketepatan di sini AA ya, ketepatan bunyinya A, tidak. Persajakan itu artinya kalau di sini sama semua bunyinya, mau itu E, mau itu I, mau itu U atau O. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke Carmina. Nah, kalau dari segi tipografi kita perhatikan, dari segi bentuknya ini berbeda dengan pantun. Karena apa? Carmina hanya terdiri dari 2 baris dalam satu bait. Sementara pantun kan 4 baris dalam satu bait, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau perhatikan di sini ya, dahulu parang sekarang besi, dahulu sayang sekarang benci. Nah, ini ya, ini kalau kita perhatikan di sini pastilah ini harus sama. Ya sajaknya pasti AA, tidak ada AB dalam Carmina.
Ya, jadi Carmina ini sering juga disebut sebagai, ya Miss buat di sini, sering ini disebut sebagai pantun kilat. Mengapa disebut sebagai pantun kilat? Karena dia itu lebih kilat, lebih cepat daripada pantun, lebih sedikit daripada pantun. Tetapi ya sama dia isinya ya dengan pantun. Mengapa sama, Miss? Ini kan sampiran. Baris pertama kan sampiran. Baris kedua dia adalah isi. Jadi sama dengan pantun. Pantun juga kan baris 1 dan 2 adalah sampiran. Baris 3 dan 4 adalah isi. Nah, makanya disebut sebagai pantun kilat. Karena dia lebih mini dari pantun. Oke, begitu ya kira-kira yang dimaksud dengan Carmina. Oke, selanjutnya gurindam. Ya, selanjutnya gurindam. Nah, berbicara tentang gurindam, ini kalau dilihat dari tipografinya, nah ini ada kesamaan dengan Carmina dari segi tipografi. Ya, dari segi tipografinya ini sama dengan gurindam. Karena apa? Dia kan hanya 2 baris ya Carmina ya. Gurindam juga hanya 2 baris. Tetapi berbeda dari segi isi. Kalau gurindam itu hampir mirip dengan syair, ya mirip dengan syair. Hanya syair kan harus 4 baris dalam 1 bait. Kalau gurindam 2 baris saja dalam 1 bait. Mengapa Miss katakan hampir sama dengan syair? Karena dalam gurindam nak semuanya adalah isi. Sama, syair kan juga semua adalah isi. Ya kan? Nah, jadi gurindam ini ada kesamaan dengan syair, Carmina sama dengan pantun. Ya, hanya dia versi mininya begitu. Ya, dari mana kita tahu, Miss? Nah, perhatikan contoh gurindam yang Miss sudah buat. Sebelum berbicara, pikir dahulu agar tak melukai hati temanmu. Nah, ini dia. Kan kalau kita perhatikan berarti kan baris 1 itu sangat berhubungan dengan baris kedua. Semua isi, ya kan? Jadi tidak mungkin kita langsung masuk ke, nah, agar tak melukai hati temanmu. Hanya itu saja. Kan karena ada konjungsi agar, nah itu pasti ada sesuatu yang disebutkan di awal, kan begitu? Nah, jadi artinya di dalam baris pertama ini sering ini disebut sebagai sebab, ya. Sebelum berbicara pikir dahulu itu sering disebut sebagai sebab, dan agar tak melukai hati temanmu itu juga ada, itu disebut sebagai akibat. Makanya kalau gurindam itu ada istilahnya adalah sebab akibat. Nah, harus begitu, ya. Harus ada sebab akibatnya, nah gitu, ya. Jadi gurindam ini seperti yang saya katakan tadi, dari segi tipografi sama dengan Carmina, tetapi dari segi isi hampir sama dengan syair. Oke, sudah tahu ya, berarti kalian sudah bisa memilah-milah dalam hati kalian, dalam pikiran kalian. Oh, kalau ini keluarganya ini, kalau ini keluarganya ini, begitu kira-kira. Ya, selanjutnya dia adalah mantra. Ya, mantra ini Miss yakin kalian tahu ya, kalau mantra ini dia ini Miss yakin kalian, oh ternyata mantra itu bagian dari pelajaran. Oh ternyata mantra itu bagian dari ilmu, begitu. Nah jadi sebenarnya mantra ini nak tidak seperti puisi lama yang lainnya yang terikat dengan apa namanya, yang terikat dengan aturan itu. Tetapi bukan berarti ini bukan bagian dari puisi, ya. Mantra ini lebih bebas, tetapi kalau kita perhatikan dari segi isinya itu hampir tidak ada berhubungan, ya. Hampir tidak ada berhubungan. Jadi dia itu campuran kata begitu. Nah, makanya disebut di sini jenis puisi lama berupa bunyi, berupa suku kata atau berupa kata atau kumpulan kata yang acak, ya. Yang acak dia. Jadi tidak apa namanya, tidak koheren antara kata yang satu dengan kata yang lain, begitu. Ya, Miss Bolt ya, Nak ya. Oke. Yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Jadi kalau zaman dulu itu dipercaya memiliki kekuatan magis. Begitu ya kira-kira ya. Jadi misalnya nih contohnya, ini ada Miss buat di sini. Gelang-gelang si gali-gali, meluput kepala padi, air susu keruh asalmu jadi, aku sapa tidak berbunyi. Nah kalau kita perhatikan di sini, ini tidak ada
tidak ada ininya, nak. Tidak ada hubungan antara kata-kata yang satu dengan kata-kata yang lain. Ya, air susu keruh asalmu jadi aku sapa tidak berbunyi. Maksudnya apa yang disapa? Air susu kah? Ya kan? Terus gelang-gelang segali-gali itu maksudnya apa hubungan antara gelang dengan gali? Terus malukut itu apa? Begitu. Jadi ada campuran kata-kata yang ini kata-kata zaman dulu ya, nak ya. Jadi kita harus memerhatikan ke KBBI memang. Ya, kalau ini ya. Eric Hamley, Andre Sena dibuka kameranya ya, beritanya juga ya. Oke, nah jadi kata-kata tersebut dipercaya obat memulihkan sakit perut pada zaman dahulu. Ya, jadi dulunya itu masih ada kepercayaan bahwa benda-benda itu mempunyai kekuatan gaib begitu. Ya, masih ingat nggak? Kalian waktu zaman kecil dulu juga mungkin kalau kalian sakit perut, kalian pegang batu, ya kan? Kalau sakit perut kalian pegang batu. Miss itu pernah tuh waktu kecil sakit perut di sekolah, terus teman Miss bilang pegang aja batunya begitu. Miss tidak tahu sebenarnya hubungan antara batu dengan sakit perut, tapi batu itu ketika dipegang katanya dipercaya bisa memulihkan sakit perut. Walaupun sebenarnya sakit perut Miss nggak sembuh-sembuh juga pada saat itu ya. Tapi seperti itulah pada zaman dulu kepercayaannya. Ya, mungkin kalian pun mungkin ada yang mengalami seperti itu atau mungkin juga tidak mengalaminya. Oke, jadi anak-anak ini semuanya inilah jenis-jenis ada sebenarnya lagi yang namanya talibun ya, ada lagi yang namanya talibun. Tapi itu ya kita perhatikan ya di buku kalian semuanya ketepatan kalau itu ada talibun tuh di halaman 282. Perhatikan di halaman 282. Ya, mantra juga itu ada di halaman 283. Sebelum ke talibun kita perhatikan dulu mantra. Ya, Miss minta kepada Miss minta kepada Bradley, coba kamu baca contoh mantra yang ada di halaman 283 itu. Sihir lontar, pinang lontar yang itu. Ya, baca nak. Sihir lontar, pinang lontar, terletak di ujung bumi. Setan buta, jembala tua, aku sapa tidak berbunyi. Iya, oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan mantra di sini ya, mantra di sini sihir lontar, pinang lontar terletak di ujung bumi, setan buta, jembalang tua, aku sapa tidak berbunyi. Nah, ini dia ya. Jadi ini pun Miss juga tidak mengerti ya kalau dari segi ininya Miss sendiri sebenarnya kurang paham artinya ini apa. Ini memang adalah kosakata pada zaman dulu. Oke, Shirley, hurry up ya. Nah, jadi kita masuk ke talibun ya. Talibun di halaman 282 seperti Miss katakan tadi. Miss minta kepada si Albert saja. Albert saja, coba kamu baca nak, apa itu talibun? Talibun adalah pantun yang susunannya terdiri dari atas 6, 8, atau 10 baris. Pembagian baitnya sama dengan pantun biasa, yakni terdiri atas sampiran dan isi. Jika talibun itu 6 baris, 3 baris pertama merupakan sampiran dan 3 baris berikutnya merupakan isi. Contoh, kalau anak pergi ke pekan, you beli belanak beli. Ikan panjang beli dahulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari sana pun cari. Induk semang cari dahulu. Iya, oke. Terima kasih Albert. Nah, jadi kalau talibun ini kan memang karena dia itu sudah merupakan puisi lama yang dulu-dulunya ya. Oke, hurry up Eric. Ya, jadi yang zaman dulu-dulunya. Jadi kalau kita perhatikan pun ini kosakatanya ini itu kita kurang paham kalau kita tidak membuka KBBI dan memahami sastra lama itu sendiri begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan nih talibun ya, talibun itu bedanya hanya dia 6 baris lebih banyak. Seperti yang Miss katakan dulunya waktu Miss perkenalkan ya. Dia lebih banyak. Jadi baris 1 sampai dengan baris 3 sampiran, baris 3 sampai dengan baris 6 dia itu isi begitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan dia lebih panjang dari segi tipografinya. Nah, tapi perhatikan dari segi diksinya itu hampir kita harus membaca beberapa kali agar kita paham maksud dari talibun ini apa begitu ya. Jadi sebenarnya ini ini adalah isinya, dari segi isinya kita perhatikan ya nak, bukan dari segi sampirannya. Sampiran kan hanya sebagai pengantar. Nah,
Kalau dari segi isinya kita perhatikan, kalau anak pergi berjalan, ibu cari, sanak pun cari. Induk senang cari dahulu. Artinya begini, kalau kamu pergi nanti merantau, ya carilah keluargamu di tempat rantauanmu. Ya, makanya dibilang ibu cari, sanak pun cari. Cari keluargamu di tempat rantau itu. Ya, habis itu yang paling penting untuk kamu cari itu adalah yang kamu sebut yang lebih dekat dengan kamu. Makanya dikatakan induk semang cari dahulu. Ya, kalau merantau berarti artinya ya cari dulu keluargamu yang paling dekat dulu, kemudian keluarga yang paling agak lebih jauh, begitu kira-kira. Ya, jadi itu arti dari talibun ini. Ya, jadi silakan semuanya perhatikan di sana. Miss sudah jelaskan semua ya. Halaman 282 sampai 283 Miss sudah jelaskan semua dari kemarin. Oke, jadi untuk itu tentang puisi lama Miss sudah selesaikan menjelaskannya. Jadi untuk itu semuanya Miss mau kembali bertanya kepada kalian yang sudah mengerti, silakan angkat tunjuk tangan di Zoom ya, di Zoom semuanya biar Miss bisa menghitung berapa saja yang sudah mengerti atau berapa saja yang belum mengerti. Kalau banyak yang belum mengerti, biar Miss ulangi kembali. Oke, good job. Terima kasih semuanya anak-anak Miss berarti sudah mengerti ya. Berarti sudah mengerti arti dari puisi lama itu dan bagaimana puisi lama itu. Nah, untuk itu semuanya silakan kita mau perhatikan yang halaman 284. Now please take your pencil ya dan silakan buka bukunya halaman 284. Kita mau isi ya sesuai dengan yang sudah kita pahami tadi. Ya, kita mau isi tabel-tabel tersebut. Oke. Ya. Silakan kita perhatikan ya, nomor 1 ya, nomor 1. Ya, jadi nomor 1 itu nanti kita akan masukkan ke tabel ya halaman 284 itu Nak. Kita akan baca dulu nanti jenis-jenis dari yang ada di sini puisinya, kemudian kita akan masukkan itu masuk ke dalam puisi lama atau puisi baru. Ingat ya, kunci dari puisi lama itu adalah terikat dengan aturan-aturan. Jadi kalau dia itu tidak terikat dengan aturan-aturan yang sudah jelaskan tadi, itu berarti masuk ke puisi baru. Ya, seperti contoh puisi yang ada di halaman 287. Oh, dia buat proklamator, itu bagian dari puisi baru. 289 juga, gadis meminta-minta, itu juga puisi baru. Kemudian 291 ini puisi yang paling viral ini sampai tahun ini ya masih ada ya. Oleh Sapari Djoko Damono. Beliau sudah meninggal ya tahun lalu ya. Hujan bulan Juni. Nah, begitu. Ya, itu juga adalah puisi baru. Oke. Nah, kita memperhatikan di nomor 1. Nomor 1 Miss minta kepada Britani, coba kamu baca nomor 1. Gunung tinggi diliputi awan, berteduh di langit malam dan siang. Terdengar kampung memanggil taulan. Rasakan hancur tulang belulang. Oke, kira-kira itu masuk ke dalam puisi lama atau puisi baru menurut Britani? Puisi lama, Miss. Puisi lama. Oke, silakan semuanya benar ya yang dikatakan oleh Britani. Silakan kalian checklist di tabel lama, ya. Ya, kemudian kasih tanda cross atau kasih tanda silang di bagian tabel baru. Oke. Nah, jadi menurut Britani ini adalah puisi lama. Alasannya apa? Karena bersajak AB-AB. Karena bersajak AB-AB. Kemudian dari segi isinya, oke. Berarti kita mau tahu dulu ya. Intinya begini. Nomor 1 ini masuk ke mana? Pantun kah? Syair kah? Atau apa? Talibun kah? Karmina kah? Ya. Karmina, Miss. Ini bagian dari Karmina. Ayo, Britani, kemarin tadi kan Miss sudah jelaskan. Karmina dengan Gurindam itu hanya 2 baris, Nak. Itu hanya 2 baris dalam satu bait. Ya. Jadi kalau kita perhatikan kan ada 4 baris. Jadi tidak mungkin ini Gurindam, tidak mungkin ini Karmina. Ya kan?
berarti kemungkinan ini adalah syair atau juga dia adalah masuk ke pantun. Ya. Jadi kalau semuanya isi ada keterkaitan antara baris 1 sampai dengan baris 4, itu berarti syair. Kalau baris 1 dan 2 tidak ada hubungannya dengan baris 3 dan 4, itu berarti pantun. Itu saja. Ya. Jadi menurut Britani ini pantun atau syair? Syair itu seperti apa ini nih? Buat di monitor kamu biar kamu terbantu ya. Nah, kalau pantun ini dia. Pantun, Miss. Pantun, oke ya benar ya. Jadi ini masuk ke dalam pantun. Jadi buat semuanya nomor 1 itu alasan, ya, karena termasuk ke dalam pantun. Langsung saja buat pantun nomor 1 alasannya pantun, oke. Nah, alasannya sekarang kita mau tahu mengapa ini disebut sebagai pantun. Nah, kita perhatikan baris 1 dan 2 dengan 3 dan 4. Gunung tinggi diliputi awan, berteduh langit malam dan siang. Oke. Adakah hubungan antara gunung yang tinggi yang diliputi awan yang kemudian dengan cuaca malam dan siang, kemudian dengan terdengar kampung memanggil taulan, rasakan hancur tulang belulang. Jadi ini kan sebenarnya rindu kampung halaman, ya. Rindu kampung halaman sebenarnya ini, ya kan? Jadi tidak ada hubungan baris 1, 2 dengan 3 dan 4. Kalau tidak ada hubungannya berarti dia adalah pantun. Jadi nomor 1 jawabnya adalah pantun. Oke, Britani silakan pilih teman kamu untuk melanjutkan nomor 2. Senita. Shenita Lee. Oke, Shenita nomor 2 nak. Coba baca dan dijawab. Berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Oke. Nah, jadi kita mau perhatikan kira-kira ini masuk ke mana? Puisi lama atau puisi baru, Shenita? Sudah pasti ini ke puisi? Ya, ini sudah pasti ke puisi lama, ya kan? Karena dari segi tipografi, dari segi jumlah baris dan bait, ya kan? Kita perhatikan 4 baris. Tetapi kalau kita perhatikan juga dari segi isinya, ya. Oke, adakah hubungan antara baris 1, 2 dengan 3 dan 4, Shenita? Berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki. Nah, kan artinya kalau kita perhatikan, oh ini sedang menjelaskan sedang berburu, ya kan? Berburu kemana? Ke padang yang datar, ya. Artinya ke suatu daerah yang datar, dia bukan ke pegunungan begitu. Jadi kamu akan mendapat apa? Akan mendapat rusa, ya, yang berbelang-belang kakinya, begitu. Kemudian di baris 3 dan 4 berguru ke palang ajar. Artinya ini apa, Miss? Berguru ke palang ajar. Berguru ke palang ajar maksudnya adalah kalau kita itu berguru kepada orang yang kurang tepat, ya. Kalau kita berguru atau kita minta nasihat kepada orang yang kurang tepat, maksudnya ke palang ajar itu maksudnya kurang diajar, orang yang kurang dewasa, orang yang kurang tepat untuk kita minta nasihatnya, maka bagai bunga kembang tak jadi. Artinya bagai seperti bunga yang tidak jadi-jadi dia berbunga. Artinya berarti gagal gitu. Jadi kita itu baiknya berguru, baiknya kita itu meneladani seseorang yang lebih dewasa, yang lebih ya pasti ya, buat sebagai lebih dewasa saja kosakatanya, lebih dewasa agar kita itu bisa seperti bunga yang kembangnya itu jadi. Ya kalau ini masalahnya bagai bunga kembang tak jadi, kira-kira begitu. Jadi kira-kira adakah hubungan antara baris 1, 2 dengan 3 dan 4, Shenita, antara berburu dengan yang berguru tadi? Ada hubungannya tidak, Shenita? Menurut Shenita? Enggak, Miss. Tidak ada, good job. Ya bagus. Berarti anak-anak sudah mulai paham ya. Kalau tidak ada hubungannya berarti dia pantun. Kalau ada hubungannya kemungkinan ini syair. Begitu. Ya. Jadi nomor 2 silakan diberikan
tanda ya seperti yang sudah Miss berikan ini. Ya, ini Miss sudah buat ya tabelnya ya. Ya, checklist, cross dan pantun. Oke, Sherita silakan pilih nak temanmu untuk melanjutkan. Ayo Sherita, siapa nak? Melanjutkan nomor. Redina, Miss. Siapa? Redina Audrey. Oke, Redina silakan nomor 3. Dalam termangu aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Nah, ayo, ini masuk kemana nih? Ini kita perhatikan dari segi tipografi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris, ya kan? Ada 6 baris, tapi kalau talibun kan sama juga 6 baris. Tapi masalahnya talibun baris 1 dan 3 tidak ada hubungannya dengan baris 4 sampai ke 6. Nah, kalau nomor 3 ini, kira-kira adakah hubungan antara baris 1 sampai baris ke-6? Redina? Gak ada ya, Miss? Tidak ada hubungannya. Iya kah? Ini adalah judul puisi doa. Ya. Dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Nah, ini sebenarnya adalah penggalan puisi baru ya. Ini penggalan puisi baru ya semuanya ya. Silakan kalian checklist di baru, silang di lama. Ya. Jadi ini adalah tulis alasannya adalah puisi baru. Ya. Jadi kalau tidak salah ini judulnya adalah judul doa. Ya, ini puisi judulnya doa. Ini selalu sering sekali muncul di dalam soal-soal UN, baik SMP ataupun SMA. Oke. Nah, jadi adakah hubungan antara baris 1 dengan baris 6? Tentu ada. Perhatikan di sana dalam termangu. Kan baris satunya itu kan kalau kita penggal itu kan tidak 8 suku kata. Ya. Dalam termangu itu hanya 5. Ya, itu hanya 5. Berarti tidak sesuai dengan aturan puisi lama. Ya, baris 1 5 suku kata doang, ya kan 5 suku kata saja, maaf. Aku masih menyebut namamu. Aku masih menyebut namamu. Nah, baris kedua tiba-tiba sudah 10 baris, ya kan? Biar susah sungguh, biar susah sungguh. Nah, ini lagi 6 lagi, ya kan? Berarti sementara kan puisi lama katanya minimal 8, ya kan? Minimal 8 sampai 12 suku kata, minimal 8. Sementara baris 1 itu 5, baris 3 itu 6. Artinya berarti sudah tidak sesuai dengan kaidah. Kalau sudah tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dari aturan-aturan, maka ini sudah pasti masuk ke puisi baru. Nah, kalau kamu perhatikan juga dari segi isi, ini ada hubungan antara baris 1 sampai baris ke-6. Dalam termangu itu artinya di dalam kesendirian, di dalam keheningan, dalam termangu gitu ya. Aku masih menyebut namamu. Aku masih menyebut namamu di situ maksudnya aku masih menyebut namamu. Namamu di sini siapa ya? Kan begitu. Nah, dilanjutkan ke baris yang ketiga. Biar susah sungguh, walaupun sulit aku untuk mengingat engkau, mengingat kau penuh seluruh. Artinya meskipun aku sendiri kesulitan untuk tetap mengingatmu, meskipun aku sendiri sulit untuk setia kepadamu Tuhan. Nah, itu ya. Jadi mengingat kau kan huruf kapital. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kata kau atau mu itu menggunakan huruf kapital, itu berarti ditujukan kepada Tuhan. Ya, karena ketepatan dibuat di sini kau, oh berarti ini Tuhan. Mengingat kau penuh seluruh, artinya meskipun aku sendiri tidak selalu mengingatmu di dalam kehidupanku, ya, cahayamu panas suci. Cahayamu artinya kau itu sungguh suci, engkau Allah yang suci, engkau Allah yang kudus, seperti itu. Tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Jadi ini artinya adalah dia
merenungkan di dalam hatinya bahwa ya Tuhan itu ternyata adalah tempat kita melihat bagaimana kebaikan-kebaikan itu bisa kita temukan di dalam kehidupan ini. Walaupun kita sering gagal untuk terus mengingat Tuhan. Ya, itu maksudnya untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, jadi nomor 3 ini adalah bagian dari puisi baru berjudul doa. Oke, nomor 4. Oke, Redina Audrey mengerti kira-kira penjelasan Misna? Bisa dipahami? Bisa, Miss. Bisa. Oke. Anak-anak Miss, karena ini waktunya masih ada 1 menit 34, masih bisa lah ya. Nomor 4, Redina pilih siapa nak? Breitling, Miss. Breitling. Oke, Breitling, silakan nomor 4 nak baca. Baik-baik adindaku tinggal. Aduhai kekasih emas tempawan, kasih Kanda demi Allah kekal, kepada Tuhan emas rayuan. Oke. Kira-kira ini masuk kemana ya? Menurut Breitling. Baik-baik adindaku tinggal. Aduhai kekasih emas tempawan, kasih Kanda demi Allah kekal, kepada Tuhan emas rayuan. Nah, ini sudah pasti masuk ke dalam puisi lama. Iya, betul sekali ya. Silakan di checklist dan di cross atau dikasih silang di baru. Nah, sekarang kita mau tahu, ini puisi lama, pantun, atau syair? Adakah hubungan antara baris 1 dengan baris 2, baris 3, 2 dengan 3, 3 dengan 4, Breitling? Berhubungan, Miss. Berhubungan, good job, bagus ya. Jadi ini bagian dari syair. Ya, ini contoh dari syair. Nomor 4 jawabnya adalah syair. Ya, semuanya silakan anak-anak Miss diberikan keterangannya di alasan. Oke, semuanya karena ini waktu kita tidak ada lagi dalam 1 menit, ini